Halo teman-teman, saya Erika Rahmawati dengan NIM 12300244040 dan teman saya Dian Permatasari dengan NIM 12300244031. Kami berdua akan menjelaskan materi tentang biolistrik. Jangan lupa simak videonya. Biolistrik pada tubuh kita berbeda dengan listrik rumah tangga yang seringkali kita jumpai. Menurut Varsela 2010, biolistrik merupakan energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP. ATP dihasilkan oleh mitokondria melalui respirasi sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam pada bidang batas atau membran. Transmisi sinyal biolistrik atau TSB mempunyai sebuah alat yang dinamakan dendrit yang berfungsi mentransmisikan isyarat dari sensor ke neuron. Aktivitas biolistrik pada suatu otot dapat menyebar ke seluruh tubuh seperti gelombang pada permukaan air loh. Nah, selanjutnya aku mau tunjukin nih jenis gelombang arus listrik. Gelombang arus listrik berkaitan erat dengan penggunaan arus listrik untuk merangsang saraf sensoris ataupun saraf motoris. Gelombang yang dimaksud diantaranya, yang pertama, ada arus bolak-balik atau sinusoidal. Yang kedua, ada arus setengah gelombang. Yang ketiga, ada arus setengah penuh. Dan yang keempat, ada arus searah murni. Kemudian yang kelima, ada paradigma, dan yang keenam ada sentakan paradik. Kemudian yang ketujuh ada sentakan sinusoidal. Kemudian yang ke-8 ada galvanik yang interruptus. Dan yang terakhir yang ke-9 adalah arus gigi gergaji. Nah, yuk teman-teman, kita melanjutkan materi berikutnya, yaitu isyarat kelistrikan pada tubuh. Yang pertama ada EMG atau elektromyogram. EMG adalah prosedur pemeriksaan untuk mengukur atau merekam aktivitas listrik otot dan saraf yang mengontrolnya. Pemeriksaan ini dapat mendiagnosis gangguan pada otot, saraf, atau keduanya. Alat yang digunakan untuk mengukur yaitu elektroda yang ditempatkan di atas otot yang akan dipelajari. Cara penggunaannya ada 25-2000 otot atau sel dihubungkan dengan saraf via motor end plate, sehingga potensial istirahat yang melewati serat otot serupa dengan potensial istirahat yang melewati serat saraf. Oleh sebab itu, gerakan otot berkaitan dengan satu potensial aksi yang merambat sepanjang akson dan diteruskan ke serat otot melalui motor end plate. EMG pada beberapa serat otot yaitu elektroda permukaan diletakkan pada permukaan kulit dengan tujuan mengukur isyarat listrik dari sejumlah unit motoris. Sebuah elektroda jarum dimasukkan ke dalam kulit untuk mengukur aktivitas unit motoris tunggal. Fungsi dari EMG adalah mendiagnosis gangguan neuromuskuler, mengevaluasi sel otot, memantau respon terhadap terapi fisik. Yang kedua, ada EKG. EKG adalah singkatan dari elektrokardiogram. Elektrokardiogram adalah tes untuk mengukur atau merekam aktivitas listrik jantung menggunakan mesin pendeteksi impuls listrik. Alat ini menerjemahkan impuls listrik menjadi grafik yang ditampilkan pada layar pemantau. Alat yang digunakan adalah elektroda yang ditempatkan di beberapa titik pada tubuh. Cara penggunaannya, mekanisme kerja elektrokardiogram ini ditentukan hasil dari hasil catatan aktivitas elektris sel otot jantung. Pada sel otot jantung ada darah, penyebaran impuls atau vektor saat jantung berkontraksi yaitu depolarisasi dan repolarisasi, yang ditandai adanya defleksi pada elektrokardiogram. Fungsi
Fungsi dari EKG yaitu mendiagnosis gangguan jantung seperti aritmia, serangan jantung, dan gangguan katup. Yang ketiga, ada EGG. EGG adalah singkatan dari elektrogastrogram. EGG ini adalah suatu tes di mana arus listrik yang dihasilkan oleh otot perut dirasakan dan dicatat dengan cara yang sangat mirip dengan elektrokardiogram pada jantung. Alat yang digunakan adalah elektroda yang ditempatkan di sekitar perut. Cara penggunaannya yaitu elektroda yang ditempelkan pada bagian atas perut memonitor aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot lambung. Fungsi dari EGG adalah mendiagnosis gangguan pencernaan seperti gastropasi dan gangguan mobilitas lambung. क्या आपके हाथ सुन्न हो जाते हैं और आप जानना चाहते हैं इसके लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? इसके लिए मखसूस टेस्ट करवाया जाता है जिसे नर्व कंडक्शन स्टडीज कहते हैं। इसमें मीडियन नर्व के ऊपर से एनोड और कैथोड करंट दिया जाता है, जिसके नतीजे में अंगूठे में हरकत होती है, जिसे एक्टिव इलेक्ट्रोड और रेफरल इलेक्ट्रोड के जरिए नोट किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Nah, dari video sebelumnya yang sudah kita lihat, ada EMG atau elektroneurogram. Untuk pengertiannya sendiri, elektroneurogram merupakan sebuah alat untuk mengukur kelistrikan saraf yang dapat dihasilkan data kelistrikan. Fungsinya sendiri yaitu untuk mengetahui keadaan lengkungan refleks, mengetahui kecepatan konduksi syaraf motorik dan sensoris, serta untuk menentukan penderita myasthenia gravis. Untuk sistem kerjanya sendiri teman-teman, jadi sebuah elektroneurogram biasanya diperoleh dengan menempatkan elektroda di jaringan syaraf, lalu aktivitas listrik yang dihasilkan oleh neuron itu dicatat oleh elektroda dan dikirim ke sistem akuisi yang biasanya memungkinkan untuk memvisualisasikan aktivitas neuron. Lalu setiap garis vertikal di elektroneurogram merupakan salah satu potensial aksi saraf. Jadi tergantung pada presisi dan elektroda yang digunakan untuk merekam aktivitas saraf. Sebuah elektroneurogram dapat berisi aktivitas neuron tunggal untuk ribuan neuron. Para peneliti menyesuaikan presisi elektroda mereka untuk baik fokus pada aktivitas neuron tunggal atau aktivitas umum sekelompok neuron. Jadi kedua strategi ini tuh memiliki keuntungan bagi mereka. Untuk cara menghitungnya sendiri, dengan rumus delta T sama dengan perbedaan waktu dan delta X perbedaan jarak. Untuk rumusnya sendiri menggunakan delta T dibagi dengan delta X, jadi nanti hasilnya satuannya sama dengan meter per detik. The self-adhering sensor strips are designed for proper location and orientation. Place one below each eye. Using the simple clip connector, attach the Redival device to one of the sensor strips as shown by the graphic on the device display. Position the device over the patient's eye, under which the sensor strip is connected. Ask the patient to look at the red fixation LED, and using the live video provided by Redival as a guide, position the pupil of the eye within the green circle shown on the display. Press start when properly positioned, and the Redival device will start flashing light into the patient's eye. The retina will respond to these flashes by generating small electrical signals, a response that occurs with any light source. These signals radiate through the facial structure to the sensor strip. Redival detects the electric field created by these voltages using the sensor strip. The time delay and size of the response are measured. Redival combines the strength of electrical response, delay of the electrical response, and the pupil size response from 3 different flash intensities to produce the score.
Results are displayed on screen and the PDF report is automatically saved on the device. Oke teman-teman, alat tersebut bernamakan ERG atau elektroretinogram. Elektroretinogram sendiri merupakan tes mata yang mengevaluasi fungsi retina. Film yang melapisi bagian dalam mata, uji ERG sendiri membantu mendiagnosa penyakit pada retina. Untuk fungsi utamanya, untuk mencatat bentuk kompleks potensi biolistrik yang terdapat pada retina mata yang dikerjakan melalui cahaya pada retina. Untuk sistem kerjanya sendiri, pada uji ERG, pasien akan memakai tambalan mata dan duduk dalam ruangan gelap selama 30 menit. Kemudian, peneliti akan menempelkan elektroda ke dahi pasien dan tidak menimbulkan rasa sakit. Begitu juga semua pengguna elektroda dalam tes ini. Setelah itu, tambahan pada mata dilepaskan. Permukaan mata pasien akan mati rasa dengan tetes mata dan lensa kontak yang akan ditempatkan pada mata pasien. Pasien tidak dapat melihat, kemudian disorotkan cahaya dan mata akan berkedip. Yang berkedip adalah lensa kotak pada mata ketika disorot cahaya. Jadi setelah menyimak video di samping, alat tersebut itu bernama elektrokulogram. Elektrokulogram atau EOG sendiri merupakan suatu pengukuran pencatatan sebagai potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Fungsi EOG sendiri untuk mencatat atau mengukur berbagai potensial pada kornea mata, retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Untuk sistem kerja alat tersebut, pada pengukuran tersebut, sepasang elektrode diletakkan di kedua sisi mata. Lalu untuk potensian EOG sendiri didefinisikan sebagai 0 untuk mata yang melihat lurus ke depan ke titik rujukan 0 derajat. EOG memberikan informasi tentang orientasi mata. Selain itu, kecepatan angular dan percepatan angularnya itu juga dapat ditentukan melalui elektrokulografi. Lebih banyak digunakan untuk penelitian. Telah dilakukan banyak studi EOG untuk menentukan efek obat, lalu gerakan pada mata, gerakan mata sewaktu tidur, dan sewaktu mencari sesuatu dengan mata. Salah satu menerapkan klinisnya adalah pemeriksaan gerakan mata sewaktu nistagmusnya, sesuatu kondisi yang berkaitan dengan gerakan-gerakan kecil pada mata. Sinyal EOG sendiri bergantung pada otot mata yang sistem vestibular keseimbangan. Hai sahabat sehat, pernah nggak sahabat sehat Menyimak video sebelumnya, alat tersebut merupakan EEG atau elektroencephalogram. Untuk elektroencephalogram atau EEG itu merupakan rekaman aktivitas listrik otak yang digunakan untuk mendiagnosis kondisi neurologis seperti gangguan kejang atau epilepsi. Fungsinya sendiri digunakan untuk mendiagnosa dan mengklasifikasikan epilepsi, mendiagnosa dan kualisasi tumor otak, infeksi otak, pendarahan otak, dan Parkinson. Lalu untuk mendiagnosa lesi dedak ruang lain, mendiagnosa cedera pada kepala, lalu digunakan untuk periode keadaan pingsan atau dementia, narkolepsi, dan untuk memonitor aktivitas otak saat seseorang sedang menerima anestesia umum selama perawatan. Untuk sistem kerjanya sendiri, EEG dapat diukur dengan menempatkan elektroda di kulit kepala melalui tengkorak yang tidak dibuka atau dengan elektroda yang diletakkan di atas atau di dalam otak. Teman-teman, video singkat tadi merupakan penjelasan kami mengenai biolistrik. Terima kasih sudah menonton dan semoga ilmunya bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.